Halo guys, apa kabar? Ada kabar lagi guys, dari developer kesayangan kita, Ubisoft. Cocok bangkrut emang Ubisoft. Tahun 2024 benar-benar menjadi tahun mengerikan buat Ubisoft. Mereka banyak mengalami kegagalan besar, seperti Skull and Bones, Star Wars Outlaws, dan satu-satunya yang menjadi andalan mereka di tahun ini adalah Assassin's Creed Shadows. Kalau kita berbicara tentang Ubisoft, pasti nggak jauh-jauh dari masalah yang baru-baru ini, yaitu game Assassin's Creed Shadows. Ubisoft berada dalam masalah besar ketika berhubungan dengan game ini. Semua orang sudah merosting habis-habisan, tapi tampaknya media mainstream masih terus berlanjut mempromosikan game hancur ini. Konsultan Jepang yang digunakan Ubisoft di New York Times untuk menyerang gamer baru-baru ini adalah karyawan Sweet Baby Inc. Tentu saja masukkan Sweet Baby Inc. Nggak terlalu mengejutkan, karena Kim Blair dulu bekerja di Ubisoft. Kalau ada yang belum tahu Kim Blair, dia adalah CEO Sweet Baby Inc. Dan kita berspekulasi bahwa Sweet Baby Inc. membantu beberapa hal untuk Assassin's Creed Shadows. Meskipun belum ada bukti yang lengkap, selain karyawan Ubisoft yang membela Sweet Baby Inc. karena Gamergate 2. Sekarang, sepertinya kita punya beberapa bukti. Dalam artikel terbaru yang dimuat The New York Times yang tampaknya dibuat bekerjasama dengan Ubisoft, Zachary Small dari media tersebut mengutip, seorang yang mengaku sebagai konsultan dan penerjemah Jepang yang mengklaim bahwa kritik terhadap game tersebut dilakukan oleh orang-orang di barat yang menggunakan penerjemah, dan bahwa orang-orang Jepang tidak marah dengan bagaimana game tersebut tidak hanya menampilkan Yasuke sebagai protagonis, tetapi juga bahwa ia digambarkan sebagai seorang samurai. Hashimoto mengatakan kepada The New York Times, orang-orang di barat yang marah melihat Yasuke sebagai seorang samurai. Small menambahkan bahwa Hashimoto menjelaskan bahwa banyak komentar negatif online yang ditulis dalam bahasa Jepang tampaknya diterjemahkan secara kasar dari bahasa Inggris. Mereka mengatakan hanya orang-orang barat yang marah dengan game ini, dan Yasuke sebagai samurai. Mereka juga memiliki petisi yang sudah ditandatangani lebih dari 100.000 untuk mencoba mematikan game ini dari pihak media sosial Jepang, politisi Jepang, dan anggota pemerintahan yang menyelidiki ketidakakuratan sejarah game ini. Selain itu, hampir seluruh rilis game ini di YouTube, terutama di Jepang, mendapatkan boom dislike. Banyak juga di media sosial orang-orang Jepang merasa terganggu dan tidak suka dengan game ini. Dan sekarang kita mengetahui dengan sedikit riset bahwa orang ini diketahui adalah karyawan Sweet Baby Inc. Jika hanya orang barat, mengapa partai politik Jepang meminta penyelidikan terhadap game tersebut? Dan mengapa Ubisoft mengeluarkan apa yang disebut permintaan maaf kepada para gamer Jepang? Meski demikian, diketahui bahwa Hashimoto merupakan karyawan Sweet Baby Inc. dari Februari 2020 hingga April 2023, sebagaimana tercantum dalam profil LinkedIn miliknya. Hashimoto bukan hanya mantan karyawan Sweet Baby Inc., tapi ia juga seorang jurnalis, aktivis, yang artikelnya dimuat di Polygon, Siliconera, Them, dan beberapa media milik Gamers Group. Mark Kern, alias Grooms, membagikan satu artikel, tulis Hashimoto di Medium, di mana ia mengkritik Animal Crossing, New Horizons, dengan mengakui sejarah penjajahan Jepang. Pakar Ubisoft dari Sweet Baby Inc., yang mereka kutip untuk menunjukkan Jepang keren dengan Assassin's Creed, telah mengunci akunnya. Tetapi tidak sebelum orang Jepang menemukan ini. Hai, saya menulis tentang Animal Crossing, New Horizons, dan mengapa mengakui sejarah penjajahan Jepang penting dalam diskusi ini. Tentu saja tidak mencakup semuanya, tetapi silakan baca. Awal tahun ini, Hashimoto juga menulis sebuah artikel di Them yang berjudul Seberapa G Anda Bisa Jadi di Dragon's Dogma 2, sebuah investigasi.
Ini lucu sih. Kita tahu mayoritas orang-orang ini adalah aktivis. Mereka nggak bisa kerja, mereka nggak bisa kerja di bidang politik, nggak ada tempat untuk mereka. Akhirnya, apa yang mereka lakukan? Mereka harus berbaur dengan kelompok lain. Mereka harus bekerja sama dengan kelompok-kelompok tertentu. Mereka harus bisa masuk ke industri lain. Dan akhirnya, mereka masuk ke industri game. Dan inilah yang terjadi. Mereka masuk video game karena mereka pikir industri game adalah mudah. Tapi ternyata enggak. Kalian lihat kebrutalan-kebrutalan gamer. Roasting-roastingannya. Gamer akan selalu melawan balik. Gamer nggak suka dengan aktivisme yang dimasukkan paksa ke game. Dan di media mainstream juga ikut-ikutan. Itu hanya akan menjadi lebih buruk bagi mereka. Jadi, mereka yang disebut ahli ini, mereka tidak hanya menyerang gamer, tapi juga bekerja di Sweet Baby Inc. Tentu saja nggak heran mereka menggunakan orang ini yang mereka sebut ahli untuk menyerang gamer. Ini adalah permainan lama yang digunakan media-media. Artikel ini juga mengacu pada Amazon Prime Video, yang sebelumnya menggunakan cara yang sama untuk mempromosikan The Lord of the Rings, Rings of Power, dengan menyebut calon penonton mereka rasis. Bukan merupakan strategi yang bagus, malah terdengar konyol. Kita sudah sering melihat media melakukan ini berkali-kali, selama beberapa tahun terakhir. Dari yang kita dengar, ada LGBT juga di game ini. Jika kamu bermain sebagai Yasuki, kamu akan punya LGBT romance. Menurutku ini tidak akan menjadi hal yang bagus untuk mereka. Sejauh ini, nggak ada hal yang baik dari teaser dan trailernya. Orang-orang malah ketawa, ngerosting. Dan menurutku, game ini pasti terjual nggak terlalu banyak. Karena kita tahu sendiri, Assassin's Creed adalah franchise terkenal. Aku nggak berpikir bakal sesukses yang mereka harapkan. Dan mereka benar-benar butuh menang. Karena tahun ini benar-benar sulit bagi mereka. Dengan Skull and Bones yang gagal, Ex-Deviant yang katanya bakal menjadi Call of Duty killer, Star Wars Outlaws yang mengecewakan. Jadi, Assassin's Creed Shadow harus menjadi sukses buat mereka. Tapi sepertinya itu nggak akan terjadi. Oke, cukup sampai sini aja videonya. Bagaimana dengan kalian guys? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like videonya. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya. See you guys next time. Peace.